Pengertian hadis hasan. Hadis hasan adalah hadis yang memiliki sanad yang baik, meskipun tidak sekuat hadis sahih. Sedangkan menurut At-Tirmizi, hadis hasan ialah tiap-tiap hadis yang pada sanadnya tidak terdapat perawi yang tertuduh dusta, pada matanya tidak ada kejanggalan, dan hadis tersebut diriwayatkan pula melalui jalan lain. Syarat hadis hasan. Yang pertama, sanadnya bersambung. Yang kedua, perawinya adil. Yang ketiga, perawinya dobit, tetapi kedobitannya di bawah kedobitan perawi hadis sahih. Yang keempat, tidak terdapat kejanggalan. Yang kelima, tidak ada ilat atau cacat. Selanjutnya, mengenai pembagian hadis hasan. Pembagian hadis hasan terdiri dari dua. Yang pertama, hasan lizati. Menurut Asy-Syakawi, hadis hasan yang memiliki kualitas sendiri, yakni telah memenuhi kriteria hadis hasan yang ditetapkan. Dengan kata lain, pengertian hadis hasan lizati sama dengan pengertian hadis hasan menurut Al-Asqalani. Menurut Ibnu As-Salah, dalam hadis hasan lizati, para perawi dikenal baik, namun kekuatan ingatan atau hafalan mereka tidak sekuat para perawi hadis sahih. Hadis hasan lizati dapat naik kualitasnya menjadi sahih li ghairi jika terdapat hadis lain yang memperkuat isi matanya atau sanad lain yang juga meriwayatkan hadis yang sama. Yang kedua adalah hasan li ghairi. Menurut Asy-Syakawi, hadis hasan yang bukan secara langsung memiliki kualitas tersebut, tetapi dinyatakan sebagai hasan karena didukung oleh informasi lain, seperti kesaksian atau pengulangan. Dengan penjelasan ini, jelas bahwa hasan li ghairi berasal dari kualitas asalnya yang lebih rendah, yaitu hadis dhaif. Meskipun beberapa hadis dhaif bisa ditingkatkan menjadi hasan, tidak semua hadis dhaif memenuhi syarat tersebut. Hadis dhaif yang bisa ditingkatkan harus memiliki kelemahan yang tidak terlalu besar, seperti hadis mursal, mu'allal, mubham, dan mastur. Menurut Ibnu Salah, hadis li ghairi adalah hadis yang memiliki satu perawi yang diketahui baik, bukan perawi yang sering lupa atau melakukan kesalahan besar. Tidak terlihat adanya tanda-tanda kesalahan yang membuatnya menjadi fasik dan matan. Hadisnya terbukti melalui hadis lain yang sejenis. Selanjutnya ialah kehujahan hadis hasan. Seperti halnya hadis sahih, menurut para ulama, hadis hasan, baik itu hasan lizati maupun hasan li ghairi, juga dapat digunakan sebagai landasan untuk menegaskan suatu keputusan hukum yang harus diterapkan. Namun, terdapat perbedaan pendapat di antara mereka mengenai tingkatan atau urutan hadis tersebut, yang ditentukan oleh kualitas masing-masing hadis. Berbeda dengan hadis sahih yang terdokumentasi dalam kitab-kitab khusus seperti Sahih Bukhari dan Muslim, para ulama tidak secara eksplisit mencatat hadis hasan dalam kitab-kitab terpisah. Namun, ada beberapa kitab yang banyak mengandung hadis hasan, antara lain yang pertama, kitab Jami' Al-Tirmizi yang dikenal dengan Sunan Al-Tirmizi. Kitab ini merupakan salah satu kitab yang paling banyak memuat hadis hasan. Yang kedua, ada kitab Sunan Abu Dawud. Yang ketiga, kitab Sunan Ad-Dar Al-Qutni. Selanjutnya ialah contoh hadis hasan. Haddatsana Qutaibah wa haddatsana Ja'far bin Sulaiman Dubai an Abi Imran al-Jabni an Abi Bakr bin Abi Musa al-Ash'ari qala sami'tu Abi Bidhrat al-Aduwi yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna abwabal jannati tahta dilalis suyufi, yang artinya telah menceritakan kepada kami Qutaibah berkata, telah menceritakan kepada kami Ja'far bin Sulaiman ad-Dubai dari Abu Imran al-Jawni dari Abu Bakar bin Abu Musa al-Ash'ari. Ia berkata, aku mendengar ayahku berkata di hadapan musuh, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya pintu-pintu surga berada di bawah naungan pedang. Hadis hasan gharib.